Pemirsa, lebih dari 100 orang ditangkap polisi pasca demo Aremania yang berujung ricuh pada Minggu siang. Namun lembaga bantuan hukum menyebut mayoritas yang diamankan adalah korban salah tangkap yang tidak terkait dengan demo. Setidaknya 107 orang diamankan polisi pasca kericuhan demo Aremania Minggu siang kemarin. Namun dari jumlah itu, 87 diantaranya telah dipulangkan setelah dipastikan tidak terlibat perusakan toko merchandise milik Arema FC. Korban salah tangkap diduga merupakan orang-orang yang berpakaian hitam yang identik dengan masa aksi saat demonstrasi berlangsung. Ketua LBH Pos Malang menyatakan polisi melakukan penangkapan secara acak terhadap orang-orang yang berpakaian hitam dan dalam kondisi basah. Berdasarkan pengakuan dari beberapa teman-teman yang diamankan, memang tidak secara tidak secara teratur, karena berdasarkan pengakuan teman-teman itu ditangkap hanya karena menggunakan baju hitam, tidak tahu bahwa tidak bisa diidentifikasi apakah mengikuti aksi atau tidak. LBH memastikan akan memberikan pendampingan hukum kepada para korban salah tangkap. LBH juga memastikan seluruh pihak yang masih diamankan polisi tidak mendapat kekerasan saat diperiksa. Sementara itu hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Malang terkait dugaan salah tangkap ini. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 orang pelempar bus rombongan kesebelasan Persis Solo yang semuanya supporter Persita Tangerang ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka. Dari insiden ini, polisi kini mempertimbangkan kembali perizinan pertandingan kandang Persita di Stadion Indomilk Arena, Tangerang Selatan. 7 supporter Persita Tangerang ditetapkan menjadi tersangka penyerangan dan pelemparan bus rombongan kesebelasan Persis Solo usai pertandingan yang berlangsung Sabtu 28 Januari lalu. Para tersangka mengaku aksi mereka sebagai balas dendam lantaran pada pertandingan pertama di Solo, Jawa Tengah, mereka menjadi korban supporter tuan rumah yang gelar sweeping. Mereka pun melampiaskan dendam mereka dengan melempari bus yang ditumpangi pemain dan ofisial Persis Solo. Lakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertambahan atau bertambahnya tersangka, karena sampai saat ini tim nasional kita masih melakukan pengejaran terhadap beberapa oknum supporter Persita tersebut. Dari 7 tersangka ini, polisi menyita barang bukti diantaranya pakaian para tersangka, batu, kartu tanda anggota supporter Persita, serta sepeda motor. Ketujuh tersangka dijerat pasal tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, buntut dari insiden pelemparan ini, Polres Metro Tangerang Selatan mempertimbangkan perizinan laga kandang Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena. Kasus ini dievaluasi kita ke depannya, apakah memang layak diadakan di wilayah kita, yaitu Tangerang. Kalau memang tidak layak, kita sarankan untuk kita rekom untuk dilakukan di luar wilayah kita. Sebelumnya, bus rombongan pemain dan ofisial Persis Solo dilempari batu hingga mengakibatkan kaca depan dan samping bus pecah. Video pelemparan itu viral di media sosial dan dikecam banyak pihak karena dianggap mencederai sportivitas sepak bola tanah air. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Perwakilan klub peserta Liga 2 kembali menemui Menpora Zainuddin Amali membahas kelanjutan liga yang dihentikan oleh PSSI dan LIB. Penjelasan berlanjutnya kompetisi baru akan diketahui usai pelaksanaan Kongres Luar Biasa PSSI pada bulan Juli mendatang. Pemerintah akan membantu memediasi dan tidak ada intervensi. Hal ini disampaikan Menpora saat bertemu perwakilan klub peserta Liga 2 dan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau API Senin siang tadi. Menpora menyatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mencari jalan keluar dari carut-marut nasib kompetisi Liga 2. Pihaknya sudah menemui PSSI dan LIB dan berharap semuanya akan selesai dengan baik sebelum Juli tahun ini seperti yang disampaikan AFC. Sementara perwakilan klub Liga 2 berharap kompetisi bisa dilanjutkan karena mayoritas klub menginginkannya.
Secara garis besar disimpulkan bahwa sampai dengan sebelum pelaksanaan KLB, nampaknya kompetisi ini belum bisa jalan. Nah, itu dilihat dari sikap yang disampaikan oleh LIB dan PSSI. Tadi Pak Yan dan teman-teman menyampaikan harapan besar dititipkan kepada pemerintah, karena kan pemerintah pasti akan bisa berkomunikasi dengan siapapun yang menjadi pengurus. Jadi ini menjadi poin penting yang saya catat, karena mereka sampaikan resmi kepada kami. Saya akan menyampaikan kepada pengurus. Dan saya akan melaporkan juga Pak Presiden tentang apa yang menjadi hasil diskusi kami ini. Mudah-mudahan sisa waktu yang tersisa sebelum batas bulan Juli 7 ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh AFC, semua akan terselesaikan dengan baik. Dan bagaimana caranya, teman-teman dari Liga 2 juga sudah punya gambaran, tapi tentu tidak akan disampaikan sekarang ya. Biarlah itu mereka akan sampaikan apabila pengurus baru kesulitan mencari cara. Tetapi kalau pengurus barunya juga sudah bisa mencarikan cara dan teman-teman meyakini ini selesai. Sudah selesai, dan kendala-kendala yang selama ini menjadi hambatan tentu secepat mungkin akan dicarikan jalan keluar. Jadi posisi pemerintah mencari jalan keluar, membantu, memfasilitasi, tetapi tidak mengintervensi. Yang intinya mayoritas klub itu menginginkan untuk Liga 2 ini dilanjutkan. Nah, sehingga pada kesempatan ini kami juga datang kepada Pak Menteri selaku pihak pemerintah untuk meminta kepastian dan jaminan agar bisa memediasi persoalan kelanjutan Liga 2 ini pasca KLB itu bisa dilanjutkan sebagaimana statement yang sudah disampaikan oleh Sekjen PSSI dan Dirut PT LIB pasca owner meeting yang baru-baru saja di Sultan kami lakukan semua. Tujuan kita, siapapun Ketua Umum PSSI terpilih harus berkomitmen untuk melanjutkan kompetisi Liga 2 ini sebagai bentuk konsistensi kita dalam mengawal sepak bola baik itu Liga 1, Liga 2 dan Pemirsa, isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin menguat dengan kode-kode yang dilontarkan Presiden Jokowi. Romansa antara PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem yang dinilai tidak lagi seirama disebut-sebut jadi dorongan dilakukannya kocok ulang Menteri Jokowi. Wacana reshuffle mengemuka semakin nyaring seiring kode-kode yang mengalir dari bibir anggota partai koalisi. Presiden Jokowi bahkan merespon signal kocok ulang kabinet dengan kode hitungan hari. Menjelang Rabu Pon, isu tersebut semakin menguat lantaran Presiden Jokowi memiliki tradisi mengumumkan hal-hal penting di hari tertentu. Kocok ulang kabinet menguat ketika cengkrama antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem memudar, tak lagi seirama dengan semakin dekatnya Pesta Demokrasi 2024. Bener. Ya nanti tunggu aja. Semuanya biasa-biasa saja. Mau tahu aja. Spekulan atas kerumitan hubungan PDI Perjuangan dengan Nasdem terkait menteri disebut-sebut atas dasar suka atau tidak suka hingga berujung pada signal reshuffle menteri. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat belak-belakan meminta Jokowi mengevaluasi 2 menteri dari Partai Nasdem. Jarod bahkan menyinggung agar 2 menteri dari Nasdem mengundurkan diri. Nasdem yang masih menjadi rekan koalisi mengambil langkah anti-mainstream dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.
Ketika wacana kocok ulang kabinet beriak dan isu menteri akan kembali berganti, Nasdem menegaskan mengikuti keputusan Jokowi. Urusannya presiden dicampur-campur, itu prerogatif presiden, serahkan pada presiden kok. Seluruh partai harus terima apapun keputusannya presiden. Ya, dan jangan ada yang berlagak menjadi presiden saat ini. Saat ini presiden kita namanya siapa? Tahu nggak? Pak Presiden Joko Widodo. Jangan ganti namanya dengan yang lain-lain itu. Kabar Johnny G. Plate akan dicopot dari kursi Menteri Komunikasi dan Informatika berhembus kencang. Sekjen Nasdem ini menegaskan bahwa dirinya masih menjalani tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Jokowi. Saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Jaksa penuntut umum menanggapi pledoi yang sebelumnya dibacakan oleh Putri Chandrawati. Jaksa minta hakim menolak seluruh dalil pembelaan Putri dan menetapkan Putri terlibat pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Tanggapan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati pada angka 23 dan 26 tidak perlu penuntut umum tanggapi karena telah termuat dengan jelas dan tegas dalam uraian analisa yuridis dalam surat tuntutan penuntut umum mulai halaman 455 sampai dengan halaman 584 bahwa dalam tuntutan penuntut umum terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tanggapan penasihat hukum mengenai sekalipun tim penasihat hukum berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami perlu menyampaikan hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana aku. Permohonan tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati dalam hal ini patut dikesampingkan karena meskipun terdakwa Putri Chandrawati selama persidangan bersikap sopan, akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati melakukan pengingkaran yang dituangkan dalam pledoi tim penasihat hukum maupun pledoi yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Chandrawati sendiri. Faktanya, terdakwa Putri Chandrawati berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dengan dalih lupa dan pada saat majelis menanyakan apakah dengan kejadian mengakibatkan korban Nopriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia karena ditembak ada perasaan menyesal dan atas pertanyaan majelis tersebut terdakwa Putri Chandrawati menjawab bukan penyesalan tetapi lebih kepada menjadi pelajaran hidup. Bahwa oleh karena semua dalil tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, maka kami penuntut umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pledoinya dan menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa terhadap hal-hal lain yang termuat dalam pledoi penasihat hukum yang belum terbantahkan dalam replik penuntut umum ini, maka penuntut umum menyatakan tanggapan tim penasihat hukum dalam pledoi telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2020. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum hari ini menanggapi nota pembelaan atau pledoi terdakwa Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam repliknya, Jaksa menolak nota pembelaan Eliezer dan meminta hakim menjatuhkan tuntutan yang sudah diputuskan oleh penuntut umum. Yang perlu digarisbawahi dari pendapat tersebut adalah adanya paksaan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa.
bahwa dari keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Perdisambo yang mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Perdisambo tersebut bahwa teriakan Perdisambo dengan kata-kata "woi kau tembak, cepat kau tembak" juga tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa yang dapat mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis. Dengan demikian, dalil-dalil penasihat hukum harus dikesampingkan. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami tim penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum haruslah dikesampingkan karena uraian-uraian pledoi penasihat hukum tidak memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dan dari tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Demikian replik penuntut umum atas pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan Seorang istri dan 8 anak di Tanjung Karang, Bandar Lampung diduga dikurung suami hingga kelaparan. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.